Nggak tahu kenapa, pingin banget. Ini apa yang mereka ucapkan, mereka doa ini apa sih? Gitu. Terus aku bilang sama teman, aku pengen masuk Islam, malah diketawain. Oh, oke. Jangan mainkan agama, kau ke agama kamu aja. Belum sempat belajar, aku kena sakit kalium. Mereka membodohi saya. Karena saya udah mualaf, aku dimualafin lagi. Oh. Ya, aku dimualafin lagi di rumah sakit di Cibubur. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Seno, kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali dengan nama Mbak Mona. Mbak Mona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Mona? Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Mona, sudah berapa lama kalau boleh tahu mualaf ya? Aku mualaf dari tahun 2023. 2023, Ya. Oke. Berarti sekarang jalan mau 3 tahun ya, kurang lebih ya Mbak ya. Mbak, kalau boleh tahu, dulu tuh Mbak Mona sampai sekarang namanya tetap sama kah atau ada perubahan? Tidak, dari tetap sama? dulu tetap sama. Nggak ada perubahan jadi? Nggak ada. Oke, baik. Oke Mbak Mona, boleh nggak diceritakan awal mulanya Mbak Mona tuh masuk Islam tuh seperti apa? Awal mula aku masuk Islam, pengen cari tahu ini Islam, ini ajarannya seperti apa. Karena jujur, sebelum aku Islam, aku paling benci dengar suara azan. Ya. Dari subuh, isya, zuhur, azan itu sholat terus. Kata-katanya ini apa yang mereka bilang ini? Artinya apa? Tetangga aku yang dari Manado kutanya, kebetulan dia juga agama Islam, itu mereka kalian ngomongnya pakai bahasa apa? Itu doa yang kalian ucapkan ada artinya nggak? Ada. Dan setiap kita sholat itu semua itu ada artinya. Iyakah? Tapi kok kenapa harus sehari itu mesti berapa kali ibadah gitu? Secara di agama kita itu cuma seminggu sekali ke gereja. Ya itu ada artinya juga. Ada makna tersendiri juga. Jadi kalau kita rajin sholat, rezeki kita dibukakan, apapun yang kita minta pasti dikabulkan sama Allah. Jadi aku paling penasaran. Yang aku paling gak suka azan itu maghrib itu, sholat itu karena berisik. Paling berisik karena berdekatan dengan masjid. Yes. Pada udah jam masih orang pada tidur pasti sholat itu berkumandang. Bikin kesel benar, bikin kesel. Ya, jadi di hati aku nggak tahu kenapa pingin banget. Ini apa yang mereka ucapkan, mereka doa ini apa sih? Gitu. Terus aku bilang sama teman, aku pengen masuk Islam, malah diketawain. Oh, oke. Jangan mainkan agama, kau ke agama kamu aja. Nggak tahu, lama-lama aku dengar ini bikin aku penasaran gitu loh. Aku sebenarnya jujur benci dengar suara itu azan. Di masjid itu aku bilang. Coba deh kamu dengar kata-katanya, ya kamu dengar, aku nggak tahu artinya apa gitu. Aku bilang sama teman mau masuk Islam, dia ketawain. Terus aku mau mengadu ke siapa gitu. Semua keluarga aku di Manado agama sebelumnya itu, aku ada masalah dalam rumah tangga, aku datang ke Jakarta, kerja di Jakarta, dan lebih dengar kiri kanan muka belakang pasti azan terus. Dan teman kerja aku yang selama di Jakarta, aku tanya, kalian sholat nggak capek apa? Tiap hari tuh ada berapa kali sholat? Karena ajaran Islam seperti itu. Dan setiap apa yang kamu minta pasti dikabulkan sama Allah.
ngomongan teman di Jakarta sama teman yang Islam di Manado sama. Itu yang bikin aku nggak tahu kenapa hatiku pengen gitu. Terus ada teman baik aku yang aku kenal secara aplikasi. Aku bilang, aku pengen masuk Islam. Kita ketemu secara di real. Dan aku bilang masuk Islam dan alhamdulillah diproses. Kamu benar tulus mau masuk Islam dari paksaan atau apa? Aku bilang enggak, ini dari hatiku. Untuk apa kamu masuk Islam? Karena aku pengen cari tahu setiap doa itu apa yang mereka ucapkan. Bahasa apa yang kalian gunakan? Dia bilang bahasa Arab. Gitu. Oke. Dan alhamdulillah aku syahadat di Tambun di Masjid Al-Azhar. Dari situ belajar. Belum sempat belajar, aku kena sakit kalium. Dua kali masuk rumah sakit, beda rumah sakit Tarakan dan Bakti Mulia. Dokter bilang kalium. Giliran rujuk dari Budi Mulia ke Tarakan, dokter Tarakan bilang ada pembekakan di tumor di otak katanya, pembekakan. Dokter tanya, ini keluarganya mana? Keluarganya semua di Manado dan saya teman dekat dari Mona, kita udah satu keluarga gitu. Terus dokter sampaikan jangan kasih tahu pasien kalau dia punya pembekakan di otak. Tapi dokter nggak bilang kalau itu tumor. Dari situ aku dijemput keluarga dari Manado, katanya jangan dioperasi karena saran dokter harus operasi. Dan aku juga waktu itu masih takut untuk operasi karena kan bilang nggak boleh operasi. Nanti pulang ke Manado kita obat herbal gitu. Tapi Allah berencana baik sama aku. Tidak ada ke rumah sakit, malah aku ditampung di Bogor di rumah sepupu aku yang beragama Islam. Tapi mereka membodohi saya karena saya udah mualaf. Aku dimualafin lagi. Ya, aku dimualafin lagi di rumah sakit di Cibubur. Aku dengan keluar dari rumah sakit sepupu saya, dia bilang mau berobat ke rumah sakit. Tapi tidak dikasih tahu kalau aku mau syahadat lagi. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Mau syahadatin aku. Aku bilang aku sudah syahadat. Dan syahadat aku MUI. Kata mereka, tapi ibu tidak punya sertifikat. Gitu. Terpaksa aku syahadatin. Itu kalau nggak salah ada di YouTube. Ya. Dan dari sejak itu, aku balik lagi dari mualaf syahadat itu, balik lagi ke rumah sepupu. Dan sepupu aku suruh kakak aku bawa di rumah sakit Pelni dan tinggalin aku di situ. Di satu sisi aku nggak punya keluarga. Perawat dokter tanya ini pasien keluarganya mana. Teman aku yang punya mamanya itu datang. Saya suruh datang ke sini untuk ambil aku. Tapi kakaknya udah nggak ada, ditinggalin. Dari situ orang tua mama, aku panggil mama. Telepon Yayasan Mualaf Center Indonesia untuk yang mana di rumah sakit Pelni ada mualaf yang sakit ditinggalin sama keluarga. Dan alhamdulillah Yayasan Mualaf Center Indonesia ambil aku, bantu aku dari operasi pertama, kedua, dan ketiga. Dan di yayasan situ aku mendapatkan ilmu yang sangat banget luar biasa. Diajarin sholat, dikasih belajar pasien. Dan sampai sekarang aku masih hidup dan bernapas karena Allah. Masya Allah. Gitu ceritanya. Luar biasa sekali Mbak. Saya bingung nih mau gimana ya. Itu operasi yang Mbak jalankan sudah 3 kali Mbak? Iya. Sudah 3 kali? Sudah 3 kali. Saya ngilu deh. Tanya. Masya Allah ya, masih tetap kuat, masih tetap struggle sampai sekarang. Dari operasi pertama, menurut orang-orang yayasan yang talangin aku, katanya
Aku tanya lain, mereka tanya lain, aku jawab lain. Aku sampai nggak mengenal namaku siapa, aku asal mana, anakku berapa, aku orang mana, aku nggak kasih tahu, karena aku nggak tahu. Tapi setelah aku selesai operasi, giliran aku sadar, kok aku di sini? Kenapa badan tubuhku punya selang-selang? Kenapa kepalaku dan dikasih tahu teman mualaf yang aku kena tumor otak. Aku lupa ingatan karena dokter bilang tumornya udah nyangkut di saraf. Kata dokter, jika terjadi sesuatu habis selesai operasi, Ibu Mona Lisa ada apa-apa, udah ikhlasin aja. Aku bertanya, maksudnya dokter apa? Entah aku lupa ingatan atau aku lumpuh. Tapi ya kuasa Allah berkehendak lain. Aku ingat semua yang terjadi di hidupku habis selesai operasi, pengalaman dulu yang aku tahu dalam di Manado sampai sekarang aku tahu. Sampai aku diajarin kayak seperti anak kecil. Ini angka berapa? Ini huruf apa ini? Ya aku bilang aku nggak pikun. Aku masih ingat aku siapa. Kau tahu namamu siapa? Ingat. Kau tahu asal mana? Iya. Tak cerita sama. Mereka bertanya, aku jawab. Sampai mereka nangis. Alhamdulillah, Mona, kamu sadar. Aku bilang, emang aku kenapa? Kau tahu, kau lupa ingatan. Iya kah? Aku nggak tahu, karena aku pikir aku tidur. Karena apa yang mereka bilang ke aku, di luar pemikiran aku nggak tahu apa yang terjadi di aku sebelum operasi. Sampai aku jatuh di kamar mandi, aku nggak tahu. Aku nggak sadar, aku nggak tahu. Dan dokter setelah operasi bertanya, apakah ibu simpan penyakit ibu selama 20 tahun? Aku aja kaget. 20 tahun dokter? Ini penyakit ibu ini 20 tahun. Aku bilang kalau aku tahu aku penyakit 20 tahun dari Manado aku udah operasi. Nggak mungkin sekarang. Ibu selama ibu sakit, ibu nggak pernah ada sakit apa-apa. Kejang-kejang pun nggak, pingsan pun enggak. Terus ibu sakit, kalau aku demam kena hujan, demam ya tak minum Panadol. Terus udah nggak ada apa-apa, langsung sehat. Sampai dokter geleng-geleng kepala. Tapi kenapa giliran aku mualaf, Allah tunjukin aku punya penyakit seperti itu ya? Karena aku tahu ini jalanku harus ambil. Dari sisi keluarga yang masuk aku Islam, aku dihina, dikeluarin dari keluarga. Anak-anak aku juga jauh dari aku karena mereka bilang kau meninggalkan Yesus, padahal Yesus yang melahirkan. Aku bilang Yesus yang melahirkan aku, Mama yang melahirkan aku, Allah yang beri aku datang ke dunia ini di kandungan Mama. Aku bilang agama kalian, agamaku. Dosaku bukan kalian yang nanggung, aku yang nanggung. Urus aja agama kalian, aku urus agamaku. Hidup dan mati aku, kalian bukan aku yang nanggung. Dan hidup mati aku bukan kalian yang nanggung, aku bilang. Ya, dengan berjalannya waktu, saudara keluarga tidak ada yang pernah mau datang ke Jakarta Banyak. Aku hanya keluarga MCI yang dengan setia keluarga baru aku, tanpa memandang aku ini siapa, orang mana. Mereka dengan lapang dada ambil aku sebagai keluarga kandung mereka. Dan dari situ, dari segi pemikiran aku, Allah tidak pernah meninggalkan aku. Allah buktikan yang mana aku bisa bertahan hidup karena aku mualaf. Dan aku percaya dan bersabar sampai teman-teman mualaf bilang, kalau kamu udah Islam, banyak berzikir. Aku tanya, berzikir itu dengan cara doanya seperti apa? Jikalau kamu merasa sakit, kamu menangis, sakit hati, sholat, bangun sepertiga malam. Apa yang harus kulakukan? Doa, sholat tahajud, minta sama Allah apa yang kamu inginkan, minta, pasti dikabulkan. Dan aku buktikan, dan benar terjadi. Masya Allah. Aku memang tidak pernah menyangka kalau seandainya aku masih di agama lain, mungkin aku udah meninggal. Ya, selama di rumah sakit, sebelum aku dirawat,
ada seorang ibu datang. Nggak tahu dia kenal aku dari mana. Tiba-tiba dia ajak aku untuk kembali ke agama. Dia tanya dengan Ibu Mona Lisa, ya, Ibu mualaf ya? Ya, aku mualaf. Kenapa Ibu tinggalkan Tuhan Yesus? Aku bisa bantu Ibu. Nanti kami dari tim kami akan biaya keperluan Ibu. Ibu masuk Kristen lagi ya. Aku bilang, aku udah bersumpah di atas Al-Quran kalau aku Islam. Jangan Ibu hasut aku untuk murtad. Ibu, kalau itu Ibu bisa sembuh. Bukan yang lain. Apa? Aku bilang, Tuhan Yesus bisa sembuhkan Ibu. Ibu pasti sembuh kalau Ibu balik lagi ke agama Ibu. Aku bilang, enggak. Allah tahu apa yang aku mau. Gitu. Pergi sampai aku keluar rumah sakit, nggak muncul itu Ibu. Aduh, pengalaman aku memang wow. Gitu ceritanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa pengalamannya Mbak Mona ya. Mbak Mona mau bertanya, flashback sedikit Mbak Mona. Dulu waktu masih di agama sebelumnya, apakah Mbak Mona itu termasuk agama yang taat beragama atau tidak? Waktu masih di Manado? Kalau di Manado cuma tiap hari Minggu, kadang enggak. enggak taat banget. Karena di satu sisi aku kerja, usaha, dan capek. Iya. Jadi kalau mau bilang taat, enggak sih. Gitu. Masya Allah, ceritanya tuh membekas sekali ke saya dengar Mbak Mona operasi 3 kali. Iya. Nah, keluarga sendiri, keluarganya Mbak Mona nih, kan anggaplah tadi Mbak Mona udah menceritakan bahwa sekarang punya keluarga baru. Nah, kondisi sekarang keluarga tuh masih dekatkah? Masih kontekkah? Atau adakah yang sudah, ayo saya bisa join sama saya yuk, ikut sama saya masuk Islam? Kalau soal bilang mau join ikut agama aku sih belum. Tapi setelah ada hubungan dari yang ngurus aku waktu sama aku sakit, mereka calling-callingan sama keluarga di Manado dan udah ada silaturahmi yang baik dari mereka terima aku dan anak-anak aku juga pun alhamdulillah udah balik lagi sama aku. Dan kebetulan anak pertama kedua sekarang udah ada di Jakarta. Kita udah saling temu dan mereka udah tahu agama aku. Jadi kalau aku Jumat Sabtu Minggu ke kosan mereka tahu aku pasti sholat. Dan mereka kecilkan TV, diem. Malah kalau sholat Isya kan kadang aku selalu jam 11 malam. Sebelum aku tidur diingatin sama kedua anakku, "Mah, sholat Mah." Aku bilang, "Oh iya Mama lupa." Jadi kalau setiap aku lupa jam untuk sholat, diingatkan sama kedua anak. Kebetulan kedua anakku itu masih Katolik. Jadi, tapi dengan doaku setiap hari, ya Allah, suatu saat anak-anakku pasti akan mualaf. Entah di hari apa, tapi itu kehendak Allah ya. Aku hanya bisa doa, karena kebetulan kedua anak-anakku teman kerjanya hampir 100% semua Islam. Dan mereka kalau ibadah pagi katanya ibadah Islam, gak ada ibadah Kristen. Aku bilang, alhamdulillah ya Allah, aku percaya mereka akan mualaf. Insya Allah. Iya, itu ceritanya. Masya Allah. Ya insya Allah, semoga Allah ngasih jalan yang terbaik. Amin. Untuk keluarga Mbak Mona juga ya. Iya. Mbak Mona memutuskan pindah agama dulu. Dari sekedar ingin tahu, sekedar bilang, kenapa sih selalu ada azan di setiap 5 waktu itu gitu. Sampai penasaran, sampai akhirnya sekarang mendapatkan, oh seperti ini Islam. Nah, Mbak Mona sendiri ngerasa nggak sih banyak perubahan yang terjadi sama Mbak selain tadi operasinya Mbak, penyakitnya Mbak gitu. Banyak nggak sih perubahan yang sangat signifikan dari Mbak sendiri gitu? Iya, banyak banget. Apalagi doa Al-Fatihah.
Itu yang bisa membuat aku hidup dan bernapas sampai sekarang. Karena setiap aku baca Al-Fatihah, pasti nangis. Apa namanya? Aku bisa tahu Allahu Akbar itu artinya apa, Bismillahirrahmanirrahim itu apa, Alhamdulillah itu apa. Jadi setiap mau naik tangga, turun tangga, masuk pintu, keluar pintu, ya kan, naik kendaraan, selalu zikir, subhanallah, subhanallah. Dan udah jadi kebiasaan mulut saya. Kalau yang waktu agama sebelumnya, apa yang harus ucapan? Gak ada. Kalau di Islam, hanya dengan kita berzikir, Allah jawab doa-doa kita. Itu yang membuat aku, walaupun keluarga pingin ajak aku setengah-setengah bujuk, pingin mau murtad, aku enggak. Aku bilang, enggak, di Islam itu indah. Di Islam itu aku merasakan, apa ya, teman-teman mualaf saling support, gitu. Ajaran tentang Islam, ceramah-ceramah dari Ustadz lewat YouTube. Terus kalau ada ingin aku bertanya ustazah di MCI itu kasih saran yang terbaik gitu. Apa yang aku tanya mereka jawab dan memang menggugah hati saya dan pikiran saya. Itu yang memang kalau mau dibilang apa ya? Nggak nyangka aja ternyata Islam itu indah. Islam itu indah. Jadi kalau orang mau bilang, tak bayar kamu berapa itu, aku akan tetap setia di agama aku sekarang. Gitu. Apapun yang terjadi, aku bismillahirrahmanirrahim aja. Karena Allah punya kehendak lain, kita nggak tahu rencana Allah, kita manusia seperti apa. Apa yang terjadi hari ini, besok, dan seterusnya nggak tahu seperti itu, kuasa Allah. Itu aja sih. Gitu ceritanya. Luar biasa sekali. Kisah yang sangat menarik sekali dari Mbak Mona. Luar biasa sekali. Mbak Mona, ada nggak sih harapan Mbak Mona nih ya? Ya, terutama untuk anak ya, dan keluarga gitu. Saya sih pengennya, kita tuh semuanya pengennya masuk Islam lah. Iya, benar. Kita menuju nanti insya Allah kita dibangkitkan kembali dengan keadaan yang sudah bersih gitu, walaupun nanti kita disucikan dulu untuk masuk ke neraka atau kita nggak tahu lah ya, walau alam gitu, tapi semoga berharapnya semua kita bisa masuk surga ya, gitu. amin. Nah, dari Mbak sendiri ada nggak harapan terutama buat keluarga yang belum bisa, saya berharap sekali ini anak saya berharap sekali keluarga saya gitu. Kalau soal keluarga di sana, aku udah nggak terlalu, ya itu kurang kehendak Allah. Tapi kalau untuk anak-anakku, aku akan tetap berusaha kasih ceramah-ceramah yang baik buat mereka. Yes. Jadi di samping kita santai ngobrol, aku langsung masuk di ajaran Islam seperti apa, dan mereka lihat apa yang aku lakukan. Jadi kalau aku ke tempat kos anak-anak, aku bawa yang buku buat tasyid. Mama tulis apa? Mama baru masih TK, baru belajar bahasa Arab nih. Artinya apa, Mah? Nih, abatasa. Kayak seperti kita baru belajar A, B, C, D, E gitu kan. Ada artinya? Ada. Mah, teman-teman aku kalau makan, mereka bilang bismillahirrahmanirrahim. Ikut, bilang. Terus aku tanya, besok-besok kalian pasti akan masuk Islam kan? Diam, anak-anakku diam. Jadi aku boleh bertanya, kakak sama adik kalau di tempat kerja semua teman-teman yang Islam pakai kerudung? Iya. Cuman kalian berdua enggak. Mama kak punya kerudung, pakai ya? Gabung sama mereka. Enggak lama, kita kan masih Katolik. Iya, sekarang masih Katolik. Insya Allah, Mama percaya kalian pasti mualaf juga. Mereka berdua ketawa. Tapi ya, aku yakin dan percaya dengan aku minta sama Allah. Allah pasti putar balik hati dan pikiran mereka. Pasti Allah kasih kesempatan aku untuk hidup dan bernapas sampai saat ini. Karena tugasku belum selesai. Gitu aja. Oke, Mbak, yang terakhir nih Mbak. Ada nggak sih pesan-pesan terakhir untuk, ya pesan dan kesan lah, untuk keluarga, terutama keluarga
utama ya anak gitu. Selain tadi ya sedikit ada penolakan dari anak gitu. Maunya masuk Islam, tapi mereka berdua masih diam, tidak ada omongan apa-apa gitu. Ada nggak sedikit pesan dari mamahnya nih tuh anak gitu loh, supaya ya segala hal tuh kita pengen menuju ke sana bareng dong gitu loh. Mama nih udah masuk Islam nih, masa kamu belum gitu loh ibaratnya. Kalau mereka lagi nonton mungkin ya ini kan pasti akan dimuati aku cuma mau bilang untuk kedua anakku, ikutlah seperti mama, kita insya Allah kalau di akhir zaman kita Allah bawa kita ke surga. Jadi mama berharap kalian pasti akan mualaf. Gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali Mbak Mona. Mbak Mona, terima kasih loh. Baik, terima kasih buat para pemirsa yang sudah mau menyaksikan dan mau menonton. Jangan lupa subscribe, komentar, dan ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.